Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berusaha untuk selalu belajar bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, dan kita belajar selalu meningkatkan kesabaran di dalam menghadapi berbagai macam cobaan atau ujian yang terjadi pada diri kita, dan kita berusaha pun juga ridho atas segala yang ditakdirkan oleh Allah pada kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya saudaraku dimanapun saja berada selalu dapat kemudahan dari Allah untuk syukur, sabar, ridho atas takdirnya Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita belajar bersama untuk menyesuaikan kondisi kita dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran pasti benar. Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia sampai di akhirat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang meyakini kebenaran Al-Quran, sehingga apapun yang diperbuat selalu berusaha berdasar Al-Quran. Karena penyelamat hidup dunia sampai di akhirat adalah berperilaku seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah itu pelindung atau penjaga atau pemelihara atau penolong atau pendamping bagi orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Jadi mukmin itu dimanapun berada, persoalan apapun yang dihadapi, selalu tenang jiwanya karena pelindungnya langsung Allah, penjaganya langsung Allah, pemeliharanya langsung dipelihara oleh Allah. Terus segala aktivitas yang dijalankannya itu dalam bimbingan Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Kalau kita belum bisa menyesuaikan kondisi kita dengan yang difirmankan Allah, maka kita belajar koreksi diri. Bukan ngoreksi salah orang, ngoreksi kesalahan diri. Kenapa kok belum yakin, belum merasa bersamanya Allah dengan kita? Kenapa kok belum merasa selalu dapat pertolongan Allah, padahal Allah selalu memberi pertolongan pada mukmin. Allah selalu menjaga pada mukmin. Allah selalu melindungi pada mukmin. Kenapa kita belum bisa merasakan pelindungnya kita itu Allah? Maka ketika menemukan pada diri kita tidak merasa dilindungi oleh Allah, tidak merasa ditolong oleh Allah, maka keimanannya yang perlu kita koreksi. Bagaimana imannya pada Allah, bagaimana imannya pada Rasulullah, bagaimana iman pada kitab-kitabnya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang perlu kita koreksi, sehingga kita bisa merasa selalu bersama Allah dan selalu dapat pertolongan dari Allah. Allahu waliyul ladzina amanu.
Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Namanya pelindung, penjaga, pemelihara. Orang mukmin pasti tenang jiwanya. Di dalam ayat lain Allah juga menjelaskan, Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah telah menurunkan ketenangan dalam hati orang yang beriman. Kenapa orang beriman tenang? Karena Allah yang menurunkan ketenangan padanya. Kalau kita mengaku sebagai seorang yang beriman, kemudian tidak menerima ketenangan dari Allah, kenapa demikian? Kok tidak sama dengan yang difirmankan Allah? Yang salah bukan firman Allahnya. Kita tidaklah menyesuaikan diri dengan firman Allah itu. Allah menurunkan ketenangan dalam hati orang yang beriman. Berarti orang yang beriman itu jiwanya merasa tenang karena Allah yang menjadikan tenang. Tetapi jika kita mengaku sebagai orang beriman tapi jiwanya nggak tenang, nah itu yang salah bukan kalamullah, yang salah bukan firman-Nya Allah, yang salah bukan Allah, tapi keimanan kita yang perlu direnovasi, keimanan kita yang perlu ditingkatkan. Bahasanya ditingkatkan saja. Bagaimana cara meningkatkan iman? Al-imanu tazidu bita'at wa yanqusu bil maksiat. Iman itu bisa bertambah dengan taat dan bisa berkurang dengan maksiat. Kalau ingin meningkatkan keimanan, otomatis harus meningkatkan taatnya pada Allah dan mengurangi maksiatnya pada Allah. Taat pada Allah bisa dikerjakan dengan lisannya. Lisan dipakai berbicara yang benar. Lisan dipakai mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lisan dipakai untuk memperbanyak baca sholawat Nabi, baca Al-Quran, tahlil dan seterusnya. Ketaatan juga bisa dilakukan dengan penglihatan. Melihat apapun kemudian ingat yang menciptakan itu. Tidak ada lain kecuali Allah. Kita lihat matahari, ingat bahwa yang menciptakan matahari adalah Allah. Sehingga lihat matahari, ingat Allah yang menciptakannya. Lihat bulan, ingat Allah yang menciptakannya. Lihat bumi, air, angin, dan seterusnya, langsung ingat Allah yang menciptakannya. Itu bisa. Sehingga meningkat imannya. Kalau imannya sudah meningkat, sudah akan merasa bersama dengan Allah, selalu dapat pertolongan Allah dan pelindungnya Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Ini perlu bukti. Al-Quran hanya sekedar dipahami tanpa dipraktekkan, tanpa diamalkan, ya tidak bisa merasakannya. Man lam yadhuk lam ya'rif. Di dalam kitab Al-Hikam. Barang siapa yang belum pernah merasakan, maka dia tidak mengetahuinya. Agar mengetahui kita merasa bersama Allah, maka jadilah orang yang beriman yang selalu berupaya untuk meningkatkan keimanannya. Al-imanu tazidu bita'at. Iman itu bisa meningkat, bisa bertambah dengan taat. Kalau kita hari ini tidak bisa merasakan bersamanya Allah pada kita. Kita nggak bisa merasakan kalau Allah menjaga kita, memelihara kita. Maka perlu ada upaya peningkatan ketaatan dan pengurangan secara maksimal akan kemaksiatan, baik oleh telinganya, pendengarannya, oleh telinganya, oleh penglihatannya, oleh lisannya, oleh tangannya, oleh hatinya. Kurangi kemaksiatan semaksimal mungkin, tingkatkan ketaatan semaksimal mungkin, agar bisa merasakan bersamanya Allah dengan kita. Innallaha ma'ana. Sungguh Allah beserta kami, Allah beserta kita, Allah beserta saya, dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Jadi Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung
penjaga, pemelihara, penolong orang-orang yang beriman. Sekarang bagaimana cirinya orang yang beriman yang dilindungi Allah itu? Piye cirine wong mukmin sing dilindungi Allah, yang dijaga oleh Allah? Di ayat lain Allah menjelaskan, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya pada Allah. Sangat cinta pada Allah orang beriman itu. Jadi ada rentetannya. Allah penjaga, pelindung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang dilindungi Allah itu bagaimana cirinya? Yaitu orang yang beriman yang sangat kuat, sangat amat cintanya pada Allah, mengalahkan cintanya pada segalanya. Itulah mukmin yang dilindungi Allah. Kemudian bagaimana cara mendapat cintanya Allah? Wallahu innallaha yuhibbul muksinin. Innallaha yuhibbul muksinin. Sungguhnya Allah itu dia mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti kalau kita ingin mendapat cintanya Allah dan kita itu mencintai Allah, kita mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya? Ya selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Innallaha yuhibbul muksinin. Berbaik bagaimana? Ayat lain menjelaskan, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sungguhnya Allah itu dia mencintai orang yang bertakwa. Jadi intinya, poinnya, jika kita mau jalankan perintahnya Allah dan mau meninggalkan larangannya, itulah perwujudan kita cinta pada Allah. Jangan ngomong cinta pada Allah jika perintah tidak dijalankan, namun larangannya justru yang dijalankan. Bukti cinta ya takwa Allah. Lisannya dipakai takwa pada Allah, berkata benar, menghindari bohong, menghindari ghibah, menghindari caci maki, mencaci maki orang, menghindari mengumpat dan mencela. Berarti menggunakan lisan untuk takwa itu, lisannya dipakai berkata yang diridhoi Allah dan diam jika tidak ada perkataan yang diridhoi Allah. Makanya Rasul pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata benar atau diam. Itu bukti orang yang cinta pada Allah itu kalau berbicara selalu benar, dan jika tidak ada pembicaraan yang benar dia diam. Orang itulah yang bersama dengan Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Bersama dengan Allah itu jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Bersama kepada Allah itu akan mudah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Apa sih cirinya orang yang bersama Allah dengan orang yang tidak bersama Allah? Ayat ini menjelaskan digandeng oleh Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu pelindung orang-orang yang bertakwa. Yukhrijuhum, dia Allah mengeluarkan mereka minadh-dhulumati, dari kegelapan atau kekafiran, ilan nur, menuju cahaya atau keimanan. Jadi orang yang bersama dengan Allah itu, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari kekafiran menuju keimanan, dari
kemaksiatan menuju ketaatan. Jadi Allah bersama, Allah penjaga, pelindung orang-orang yang beriman. Berarti orang beriman itu selalu bersama Allah. Kemudian andai kata orang beriman itu punya keinginan untuk menyakiti orang lain, maka Allah mengeluarkan niat jahatnya itu, kemudian diganti dengan niat baik. Jadi orang yang bersama Allah itu jika nafsunya kepingin menyakiti orang lain, Allah gagalkan keinginan itu sehingga diganti dengan ingin menyenangkan orang lain. Itulah orang yang bersama Allah itu. Nafsunya kepingin menyakiti orang lain. Karena bersama Allah, Allah ganti yukhrijuhum minal dzulumat. Dikeluarkan unek-unek yang jelek itu, unek-unek yang gelap, yang jelek, yang maksiat diganti dengan yang baik. Jadi orang yang bersama Allah itu cirinya jika nafsunya kepingin menyakiti orang lain, diganti oleh Allah dengan kepingin menyenangkan orang lain. Itu ciri orang bersama Allah itu. Jika nafsunya kepingin merugikan orang lain, maka diganti oleh Allah dengan kepingin menguntungkan orang lain. Itu ciri orang yang bersama Allah itu. Alladzina Allahu waliyul ladzina amanu. Itu kalau orang dilindungi Allah, punya keinginan jahat dikeluarkan oleh Allah, tidak diizinkan dia berlaku jahat, diganti dengan berlaku baik. Jadi contohnya suatu misal, jika saya bersama Allah, ini misal, kemudian saya kepingin untuk berbuat kasar pada istri saya, maka keinginan tidak diizinkan oleh Allah untuk berbuat kasar, dikeluarkan. Yukhrijuhum minal dzulumat, ditokno oleh Gusti Allah, diganti dengan kepingin menyenangkan istri. Sing asale kepingin menyakiti istri, karena nafsunya diganti kepingin menyenangkan istri. Sing niat sebelumnya kepingin berkata kasar dengan istri, karena bersama Allah diganti sehingga ucapan pada istrinya lemah lembut. Yang asalnya dengan anaknya ingin berkata kasar, karena bersama Allah diganti oleh Allah sehingga ucapannya kepada anaknya menjadi lemah lembut. Dengan tetangganya mau marah-marah, mau mencaci maki, niat nafsunya, karena mungkin ada persoalan yang menyakitkan hatinya yang dilakukan oleh tetangganya, sehingga niat untuk marah pada tetangganya karena bersama Allah diganti oleh Allah dengan lemah lembut dengan tetangganya, menahan marahnya sehingga pembicaranya pada tetangga malah semakin baik. Itulah ciri bersama Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dzulumati ilan nur. Jamaah rahimakumullah wa ghafarumullah. Jadi kalau Allah sebagai pelindungnya, maka dia nggak akan diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat jahat. Jangankan Allah ya, Zat yang maha baik, yang maha kuasa. Kalau kita bersama teman saja, bersama teman baik, kita pergi bersama teman yang baik. Andai kita mau melakukan kesalahan, teman yang baik nggak mungkin membiarkan kita salah. Andai kita ada kerentek hati ingin berbuat salah, karena kita bersama teman yang baik, tidak mungkin teman baik mengizinkan kita berbuat salah. Itu manusia itu. Apalagi Tuhannya manusia bersama kita, Allah bersama kita. Ya nggak mungkin Allah membiarkan kita untuk maksiat, untuk berbuat jelek, untuk merugikan orang lain, untuk menganiaya orang lain, untuk mencelakai orang lain. Ya nggak mungkin lah Allah mengizinkan. Masa bersama Allah dibiarkan untuk berlaku zalim, untuk menyakiti orang lain, menyiksa orang lain, merugikan orang lain? Tidak mungkin lah.
Makanya guru saya sampai bikin lagu itu, nikmat yang paling agung itu iman dan takwa. Karena orang yang beriman itu pelindungnya langsung Allah. Sehingga tenang jiwanya yang melindungi Allah. Dan ini benar-benar dirasakan. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Kalau kita masih pengetahuan, segera bertobat. Kalau kita masih belum cocok dengan Al-Quran, bahwa mukmin bersama Tuhannya, sehingga la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kok tidak cocok dengan ayat itu? Segera bertaubat, koreksi kesalahan mata, kesalahan telinga, kesalahan lisan. Segera bertaubat, kesalahan penggunaan harta, kesalahan penggunaan ilmu, kesalahan niat dalam beramal, koreksi semuanya dan bertaubatlah. Sehingga kita merasakan Al-Quran ini hak, bisa dibuktikan. Tidak semuanya. Satu misal, Allah menurunkan ketenangan dalam hati orang beriman. Bisa dibuktikan itu. Apakah orang beriman itu semuanya tenang? Ya karena ketenangannya kan diberikan oleh Allah. Ketenangan mukmin tidak bersama dengan hartanya. Ini hartanya banyak, tenang. Kalau hartanya sedikit, susah. Oh, tidak begitu. Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang beriman. Orang beriman yang benar-benar beriman ya. Jadi imannya itu meningkat. Iman pada Allahnya selalu meningkat. Iman pada malaikatnya selalu meningkat. Kalau kita merasa yakin bahwa amal kita dicatat oleh malaikatnya Allah, selalu dicatat, masa kita akan berani berbuat dolim pada Allah, berani berbuat maksiat pada Allah, malaikatnya Allah mencatat? Pengalaman anak-anak ketika ujian itu aja, anak-anak yang di sekolahan ketika ujian atau UNAS yang dulu itu, diawasi oleh guru lainnya, dari lembaga lain, gitu aja sudah takut. Diawasi guru dari lembaga lain ketika ujian nasional atau UTS gitu aja, UTS ulang harian, diawasi, betul-betul diawasi, dia takut. Kalau kita iman pada malaikat, kemudian diawasi malaikat tidak takut, ya imannya itu yang keropos. Imannya pada malaikat yang keropos. Kalau kita iman pada Allah, kemudian merasa dilihat Allah, Allah Maha mengetahui, Allah melihat kita, kemudian kita maksiat pada Allah, kita berbuat yang menentang hukum dan aturan Allah. Kalau kita dilihat oleh Allah, kemudian kita berani menentang Allah, ya masa ya mungkin lah. Berarti imannya yang keropos. Iman pada Allahnya keropos, iman pada malaikatnya keropos, iman pada Al-Qur'annya keropos, sehingga ya berbuat berdasar keinginan nafsunya, bukan aturan Tuhannya. Na'udzubillah. Kalau kita belum merasa selalu diawasi malaikatnya Allah, belum merasa selalu didengar oleh Allah kalimat kita, atau dilihat oleh Allah, kalau belum merasa itu, imannya yang pada Allah itu yang keropos. Makanya perlu peningkatan iman. Al-imanu tazidu bita'at. Segera kejar ketaatan. Kurangi semaksimal mungkin kemaksiatan, tingkatkan ketaatan, agar benar-benar merasakan bersamanya Allah pada kita. Nanti akan merasa tenang jiwanya, cocok dengan Al-Quran. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanam ma'a imanihim. Jadi supaya bertambah-tambah keimanannya, bertambah-tambah ketenangannya bersama keimanan yang sudah ada sebelumnya. Jadi mukmin selalu tenang. Semakin hari semakin tenang jiwanya. Apapun persoalan yang menimpanya. Kenapa kok bisa tenang? Allah yang memberi ketenangan. Kenapa kok bisa tidak ada rasa khawatir dan takut? Karena bersama Allah. Kenapa kok merasa kuat? Dilindungi oleh Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Mari kita koreksi pada diri kita. Kontrolnya Al-Quran. Allah cinta pada orang yang bertakwa.
Sudahkah kita merasa dicintai oleh Allah? Kalau belum merasa, berarti ya takwanya yang kropos. Dicintai istri, dicintai oleh pimpinan, dicintai oleh karyawan. Itu merasa kita itu, merasa. Dicintai Allah kok gak merasa ya, kropos imannya pada Allah. Lemah imannya pada Allah. Apa penyebab lemahnya iman? Rasul bersabda, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi dzalika at'aful iman. Apabila ada orang yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu atau dengan kekuasaanmu. Apabila tidak mampu mencegah dengan kekuasaan, maka cegahlah dengan lisanmu. Jika tidak mau dan tidak mampu mencegah dengan lisan, maka cegahlah kemungkaran itu dengan hatimu. Minimal hati kamu tidak ridho adanya kemungkaran, hati kamu tidak ridho adanya kezaliman. Dzalika at'aful iman. Mencegah kemungkaran dengan hati itu lemah-lemahnya iman, kropos-kroposnya iman, sehingga tidak bisa merasa bersama dengan Allah Tuhannya karena imannya kropos, imannya lemah. Apalagi senang dengan kezaliman, naudzubillah. Mencegah dengan lisan saja, dengan hati saja kropos, tanda kroposnya iman, tanda lemahnya iman. Apalagi senang dengan kezaliman, mendukung kezaliman, membenarkan kezaliman, wis tambah hancur lebur sudah imannya itu. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Tingkatkan keimanan, tingkatkan ketaatan, tahan, hindari, jauhi maksiat semaksimal mungkin agar kita merasa selalu bersama dengan Allah, dilindungi oleh Allah, ditenangkan jiwanya oleh Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.